Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi. Apa kabar teman-teman semua? Bunda doain semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selamat, berkah, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini lagi-lagi Bunda mau cerita atau kayak mau berbagi pengalaman pribadi Bunda lagi. Tapi ini bukan saat kemarin Bunda terpapar COVID-19, melainkan ini adalah cerita perjalanan pengalaman yang waktu ini atau momen ini tuh bener-bener Bunda tunggu banget. Selama ini tuh kayak Bunda suka menghayal gitu kalau misalkan nanti channel YouTube Bunda nih misalkan gitu ya udah berkembang, terus juga udah banyak yang nonton, Bunda pengen deh bikin video khusus ceritain bagaimana proses perjalanan Bunda mulai dari nol, bener-bener mulai dari titik nol membangun channel YouTube ini, yaitu channel YouTube Keluarga Sederhana, sampai akhirnya Bunda bisa sampai di titik ini gitu, seperti teman-teman lainnya gitu yang udah memiliki channel YouTube yang udah jauh banget lebih sukses dan pastinya udah jauh banget lebih banyak yang menontonnya gitu. Tapi setidaknya Bunda tuh kayak merasa ini waktunya yang tepat gitu untuk Bunda mau berbagi pengalaman pribadi Bunda. Walaupun Bunda tahu banget channel YouTube Bunda ini masih jauh banget dari sempurna, terus juga masih jauh banget dari yang namanya bisa dikatakan channel yang mungkin banyak diminati sama teman-teman semuanya. Tapi setidaknya ada rasa bangga gitu di dalam diri Bunda bahwa semua upaya kerja keras, usaha, dan doa Bunda selama ini tuh nggak sia-sia. Jadi tepatnya di tanggal 22 April tahun 2020 lalu Bunda akhirnya memutuskan untuk membuat channel YouTube dengan nama Keluarga Sederhana. Dan sebelumnya juga Bunda udah kayak melihat gitu, kayak nonton dari beberapa channel YouTube yang dibuat oleh ibu-ibu, dan Bunda tuh merasa kayak terinspirasi gitu loh oleh ibu-ibu yang sekarang tuh udah banyak banget memiliki channel YouTube, dan channel YouTube-nya tuh udah berkembang pesat dan udah sukses lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah terus juga akhirnya Bunda merasa kenapa Bunda nggak bisa gitu, walaupun selain sebagai ibu rumah tangga juga Bunda ini sebagai pekerja juga. Jadi terus awalnya Bunda tuh kayak ragu gitu ya, Bunda bisa nggak ya kira-kira membagi waktunya antara pekerjaan yang memang pekerjaan di luar rumah, terus juga pekerjaan di rumah, belum lagi mengurus anak, terus juga suami dan lain sebagainya gitu. Kebetulan Bunda tuh seneng banget mengabadikan momen-momen yang menurut Bunda tuh tidak akan pernah bisa terulang lagi bersama keluarga, terutama anak-anak dan suami gitu kan. Jadi Bunda pikir kenapa nggak Bunda jadikan hobi Bunda itu, yang Bunda tuh senang banget kayak ngerekam momen anak-anak dan suami dan keluarga gitu, Bunda taruh di YouTube gitu loh. Karena kalau di handphone kan bisa aja apa handphonenya rusak, apa ngehang, apa hilang gitu kan. Tapi kalau ditaruh di YouTube kan mau sampai kapanpun insya Allah akan ada gitu, akan bisa dilihat lah, ya paling nggak sama anak cucu Bunda nantilah gitu. Itu sih sebenarnya awalnya. Terus yang kedua yang pasti adalah AdSense ya, maksudnya penghasilan dari YouTube yang mungkin semua sekarang teman-teman udah tahu ada sesuatu yang menjanjikan gitu loh dari YouTube sendiri gitu, karena YouTube ini benar-benar membuka dengan seluas-luasnya, dengan selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau berkreasi gitu. Kayak YouTube ini bisa dikatakan menjadi wadah ya, wadah untuk siapapun bisa gitu membuat channel YouTube dan mengembangkan dirinya atau potensinya di YouTube ini. Nah terus akhirnya setelah Bunda sudah yakin mulai tanggal 22 April tahun 2020 lalu untuk membuat channel YouTube ini, ada beberapa syarat untuk kita tuh bisa menjadi partner YouTube saat itu di tahun 2020, dan beberapa ada syarat yang menurut Bunda tuh kayak kok berat banget gitu ya. Jadi ada dua syarat yang mungkin semua teman-teman pasti tahu, yaitu yang pertama adalah Bunda saat itu harus memiliki 1000
subscriber dan 4.000 jam tayang, dan itu dalam waktu 1 tahun ya, Bunda harus punya itu. Nah terus awalnya sempet pesimis gitu, masa sih Bunda bisa gitu, ya siapa sih Bunda nih, Bunda Dewi ini siapa gitu, nggak ada yang kenal gitu, nggak ada yang tahu, kecuali yang memang mungkin kalau public figure atau kayak selebgram, terus juga atau kayak misalkan artis, selebritis membuat channel YouTube, pasti bakal banyak banget peminatnya kan, karena memang basicnya mereka memang sudah memiliki nama gitu, bisa dikatakan sudah memiliki fans lah gitu ya. Kalau Bunda nih apa sih gitu, maksudnya cuma seorang ibu rumah tangga, ibu 3 anak, seorang istri, seorang pegawai kantoran gitu, yang tiba-tiba datang atau kayak muncul gitu di apa, bisa dikatakan di YouTube ini. Orang kan pasti untuk awal-awal apa sih nih, siapa sih nih, dan begitu juga untuk kayak video-video yang Bunda buat di awal-awal Bunda memutuskan untuk membuat channel YouTube ini, kan memang video bisa dikatakan video aktivitas atau keseharian, atau bisa dikatakan kegiatan Bunda sehari-hari gitu loh, yang mungkin semua orang juga berpikir ya udah kali sama aja, saya juga kegiatannya kayak gitu, atau misalkan kayak kegiatan hari-hari Bunda kayak bersih-bersih rumah gitu. Mungkin buat beberapa orang yang berpikir ya udah kali sama aja, saya juga bersih-bersih rumah, mungkin seperti itu ya. Cuma saat itu setelah Bunda sempat merasakan kayak pesimis gitu loh, kira-kira Bunda bisa nggak ya gitu. Terus alhamdulillahnya banget Bunda dapat support, dukungan yang sangat luar biasa, terutama dari suami, dari anak-anak, dari orang tua dan keluarga terdekat. Terus juga ada sahabat terdekat Bunda gitu, yang memang teman-teman dekat Bunda gitu, yang kayak ngeyakinin Bunda bahwa ayo Bun, benar Bun, bikin YouTube Bun, Bunda pasti bisa gitu, Bunda pasti berhasil gitu, bisa dibilang Bunda insya Allah bisa menjadi YouTuber sukses gitulah. Nah itulah akhirnya yang membuat Bunda semakin yakin bahwa insya Allah Bunda bisa, selama Bunda nggak pernah lelah untuk terus berusaha, bekerja keras, dan pastinya selalu berdoa. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 3 atau 4 bulan ya, jadi Bunda tuh buat video tuh di bulan April, Mei, Juni, Juli, alhamdulillah di tanggal 20-an gitu. Jadi kebetulan untuk syarat monetisasi Bunda untuk yang 4.000 jam tayang sama yang syarat memiliki 1.000 subscriber itu, Bunda lebih dulu mendapatkan 4.000 jam tayang gitu, karena ada kebetulan beberapa video Bunda, nanti Bunda share di sini. Jadi video makeover saat itu kalau nggak salah, makeover dapur sempit Bunda yang part 1 dan part 2, dan itu alhamdulillah meledak gitu loh. Yang sebelumnya tuh video Bunda tuh yang mungkin ya video biasa gitu, video ibu rumah tangga yang hari-harinya itu cuma ngurus anak, terus juga bersih-bersih rumah, terus juga ada beberapa juga kayak video aktivitas Bunda selama Bunda bekerja atau di kantor gitu. Nah tapi pas Bunda membuat video makeover dari si dapur sempit Bunda itu, alhamdulillah di situ dalam nggak nyampe hitungan 1 bulan, akhirnya yang tadinya jam tayang Bunda tuh cuma dapat 2.000-an lah sebelumnya di bulan Juli awal itu. Tapi alhamdulillah terus setelah Bunda membuat video yang makeover dapur sempit Bunda itu, Bunda langsung dapet jam tayang lebih, malah bisa dibilang hampir 6.000 jam tayang. Itu Bunda Masya Allah tabarakallah, Bunda tuh langsungnya seneng banget dong. Bunda tuh langsung yang ngabarin kan, terutama ke suami, ke anak-anak, ke orang tua gitu. Udah, maksudnya udah lolos syarat yang pertama, yaitu memiliki 4.000 jam tayang ini. Nah terus subscriber Bunda cuma saat itu masih 700 atau 800 ya, Bunda lupa lah di awal. Saat itu Bunda nggak mau patah semangat gitu, terus Bunda konsisten aja upload video. Jadi alhamdulillah dari pertama kali Bunda membuat channel YouTube Keluarga Sederhana ini, Bunda tuh konsisten selalu upload video, minimal tuh 1 hari sekali, maksimal tuh 2 hari sekali, dan itu tuh selalu dan pasti. Jadi Bunda tuh berusaha apapun yang Bunda lakukan atau kegiatan apapun yang Bunda lakukan dalam keseharian Bunda ini, Bunda usahakan untuk Bunda jadikan video atau Bunda kemas menjadikan video yang semenarik mungkin, walaupun mungkin masih jauh banget ya dari sempurna untuk proses editing video Bunda ini. Tapi Bunda tuh kayak apa ya,
berusaha untuk menyemangatkan diri bunda aja gitu, kalau ayo bunda pasti bisa, bunda pasti bisa, terus bunda semangat. Nah seperti itu akhirnya alhamdulillah di tanggal 20 Juli tahun 2020 bunda udah dapet 4000 jam tayang dan juga udah dapet 1000 subscribe. Yeay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu bunda seneng banget. Saat itu bunda langsung ngabarin lagi dong ke orang tua bunda, ke suami bunda, dan ke anak-anak bunda. Terus juga ternyata belum sampai di situ aja gitu proses atau perjalanan untuk menjadi konten kreator gitu atau menjadi YouTuber gitu. Karena setelah itu masih ada masa kayak peninjauan lagi untuk dimonetisasi, yaitu ada 3 tahap peninjauan. Nah untuk proses peninjauannya itu kurang lebih 1 mingguan untuk 3 tahapan tersebut. Akhirnya alhamdulillah bunda lolos ditinjau oleh tim YouTube untuk dimonetisasi. Terus lagi-lagi belum sampai di situ juga prosesnya, karena masih ada proses lainnya, yaitu setelah alhamdulillah bunda sudah dimonetisasi, bunda harus mendaftarkan diri ke Google AdSense. Nah bunda pikir kan hanya mendaftar Google AdSense terus udah lah ya, karena bunda kan udah memiliki 4000 jam tayang, terus juga udah dapet 1000 subscribe juga, terus juga bunda udah lolos peninjauan atau udah lolos monetisasi juga. Bunda pikir udah selesai dong, ternyata belum sampai di situ. Jadi masih ada lagi proses dari kayak pengkaitan antara si Google AdSense dan ke channel YouTube bunda itu dengan cara, mungkin semua teman-teman udah tahu, yaitu bunda verifikasi alamat, terus juga sampai akhirnya bunda menunggu PIN. Jadi ini adalah PIN, atau kayak bisa dikatakan ini tuh surat cinta yang bunda yakin semua teman-teman YouTuber pasti tuh nungguin momen ini, saat ini untuk mendapatkan si surat cinta ini. Jadi proses atau kayak waktu dari alhamdulillah bunda udah lolos monetisasi di bulan Agustus sampai akhirnya bunda bisa dapetin surat cinta ini kurang lebih 1 bulan, karena lumayan lama ya menurut bunda surat cinta ini sampai ke tangan bunda. Bunda tuh sempet bolak-balik ke kantor pos kurang lebih 2 atau 3 kali gitu, dan pihak kantor pos bilang saat itu belum ada satupun surat cinta atau surat Google AdSense ini yang datang untuk ke wilayah bunda atau ke tempat daerah bunda tinggal gitu. Nah terus akhirnya di tanggal 23 Oktober si surat cinta ini tanpa harus bunda cari, tanpa harus bunda datengin ke kantor pos, ini tuh datang sendiri ke rumah, dan ini tuh diterima sama orang tua bunda, sama mamah bunda atau nenek. Dan saat itu bunda tuh yang sempat udah yang ya udahlah gitu, yang penting bunda fokus aja upload video, terus juga bunda yang penting bunda seneng gitu ngejalaninnya, walaupun bunda tahu prosesnya tuh ternyata tidak semudah apa yang bunda bayangin lah gitu bisa dikatakan. Tapi bunda berusaha buat yang nggak patah semangat gitu, karena bunda yakin tidak pernah ada usaha yang sia-sia gitu, entah itu hasilnya mau cepat atau lambat, tapi bunda yakin apapun yang bunda lakukan, apapun yang bunda usahakan saat itu pasti nanti ada hasilnya. Dan bunda nggak tahu kapan gitu bisa mendapatkan si surat cinta ini. Prosesnya pasti tahu kan gimana susahnya, gimana panjangnya, dan gimana kita harus sabarnya. Terus akhirnya kita bisa nerima si surat cinta ini, pasti rasanya tuh seneng banget kan gitu. Nah terus setelah bunda alhamdulillah dapetin si surat cinta ini, belum selesai perjuangan bunda atau kayak usaha bunda gitu, masih kayak nggak cukup sampai di situ aja ternyata. Karena untuk kita bisa mendapatkan atau kayak bisa dibilang mencairkan lah gitu hasil dari YouTube kita setiap bulannya itu, jadi ada ambang batasnya gitu, jadi ada syaratnya. Jadi minimal itu kita bisa mengambil penghasilan dari channel YouTube kita itu minimal itu adalah Rp1.300.000, atau bisa dikatakan bunda tuh saat itu harus dapetin $100 dulu. Tapi yang bunda inget, sampai si surat cinta ini datang ke tangan bunda, saat itu bunda tuh kalau nggak salah baru dapet kurang lebih 20 atau $30 gitu kan. Jadi untuk di rupiahnya bunda lupa deh berapa. Nanti bunda taruh di sini ya untuk yang pertama kalinya penghasilan bunda saat si surat cinta ini datang tuh berapa nominalnya.
Jadi saat itu Bunda berpikir apa ya, Bunda tuh berusaha kayak untuk yang udah yakin aja gitu. Seperti yang tadi Bunda udah katakan, apapun yang Bunda usahakan, apapun yang Bunda lakukan, insya Allah tuh nanti pasti ada hasilnya gitu, cepat atau lambat. Dan Bunda tuh nggak tahu kapan itu hasilnya kan. Dan terus akhirnya setelah di tanggal 23 Oktober tahun 2020 lalu Bunda udah dapetin surat cinta, dan ternyata ada syarat lagi, syarat minimal, bisa dikatakan minimal nominal ya, dari uang yang bisa dicairkan di tiap bulannya itu. Bunda berusaha untuk yang melupakan gitu apa ya, dari si penghasilan YouTube gitu. Maksudnya dalam arti Bunda berusaha untuk yang tidak memfokuskan bahwa Bunda tuh membuat video hanya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, enggak, tapi lebih kepada memang Bunda senang, Bunda hobi, terus juga terus jadinya Bunda merasa tidak ada beban gitu. Walaupun saat itu Bunda berpikir kayak Bunda nggak mungkin deh bisa dapat $100 gitu dalam waktu 1 bulan kan. Terus ternyata bener, setelah lewat bulan Oktober, mulai dari bulan Agustus ya, setelah Bunda alhamdulillah sudah bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Terus juga Bunda udah lolos monetisasi mulai dari Agustus, bulan September, terus juga Oktober, November. Itu masih belum juga Bunda bisa mendapatkan $100 dong. Dan Bunda tuh yang gini, yang semakin yang ya udahlah gitu, maksudnya ya kalau rezeki Bunda di sini ya alhamdulillah gitu, kalaupun enggak ya udah gitu. Bunda nggak mau ngoyo lah, bisa dibilang nggak mau yang terlalu memaksakan diri harus gimana gitu kayak mana. Jadi Bunda tuh berusaha untuk menjadi diri Bunda sendiri aja gitu. Apapun yang Bunda bisa, yang menurut Bunda mampu, Bunda bisa lakuin, ya udah Bunda lakuin aja gitu. Dan Bunda nggak mau yang menuntut bahwa Bunda harus begini biar Bunda dapet uang segini, enggak gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah sampai bulan November Bunda belum juga bisa mendapatkan $100 itu. Masuklah di bulan Desember, dan saat itu Bunda diuji dengan Bunda dinyatakan positif COVID-19, yang alhamdulillah akhirnya Bunda bisa ngerasain juga, dan alhamdulillah pastinya Bunda udah bisa melewatinya juga. Ternyata video Bunda yang Bunda cerita pengalaman pribadi Bunda saat terpapar COVID-19 itu, yang awalnya Bunda tuh ragu, terus juga Bunda tuh yang pasrah gitu. Awalnya yang Bunda niat membuat video itu ya yang penting hanya untuk orang-orang terdekat aja lah, untuk keluarga Bunda, setidaknya untuk anak cucu Bunda nanti. Ternyata diterima dengan sangat baik. Alhamdulillah banget. Bunda ucapin buat semua teman-teman yang udah kasih respon positifnya untuk semua video Bunda, dan terutama video Bunda yang saat kemarin cerita Bunda terpapar COVID-19. Dan dari situlah alhamdulillah akhirnya bisa dikatakan meledaklah itu penonton atau orang-orang yang mau nonton video Bunda gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah banget, Masya Allah tabarakallah, lagi-lagi Bunda ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman. Akhirnya Bunda bisa dapetin syarat yang terakhir itu yang tadi Bunda katakan, yaitu minimal nominal uang yang bisa Bunda ambil di setiap bulannya itu 1,3. Malah alhamdulillah Bunda akhirnya dapatnya lebih dari itu. Bunda tuh sampai astagfirullah, Bunda tuh nggak pernah berhenti buat bersyukur ya. Jadi alhamdulillah di bulan Desember kemarin Bunda akhirnya bisa mendapatkan lebih dari $100 gitu, yang sampai saat ini sebenarnya Bunda juga masih yang Masya Allah tabarakallah, benar-benar Allah baik banget. Ternyata di balik ujian Bunda kemarin saat Bunda terpapar COVID-19 itu ada hikmahnya gitu ya. Ini dialah hikmahnya. Nah makanya semenjak itu Bunda jadi yakin bahwa tidak pernah ada, lagi-lagi Bunda katakan, tidak pernah ada lelah usaha, kerja keras dan mimpi yang sia-sia gitu. Selama kita yakin, kita sabar, terus juga kita selalu semangat, terus juga konsisten, dan jangan lupa buat tetap terus berdoa, minta sama Allah gitu, bahwa kalau memang ini jalan yang terbaik buat
saya gitu. Kayak bunda tuh selalu minta sama Allah, ya Allah kalau memang channel YouTube ini adalah jalan yang terbaik buat saya maka beri kemudahan, tapi kalau memang bukan dan atau dikatakan tidak gitu ya bunda nggak mau mikir yang macam-macam gitu, karena bunda lagi-lagi seperti yang tadi bunda katakan, bunda senang melakukan semuanya karena ini adalah hobi bunda, bisa dikatakan ini adalah passion bunda. Alhamdulillah banget setelah bunda sudah mendapatkan lebih dari $100 itu, akhirnya bunda bisa kebeli handphone ini, handphone Oppo Reno 4F. Jadi sebenarnya bunda tuh awalnya ya saat bunda memulai membuat channel YouTube bunda ini, ya selalu nih bunda katakan sama orang tua, sama suami, sama anak-anak itu adalah bunda mau membuat channel YouTube bunda ini kalaupun memang Allah meridoi gitu, kalaupun memang di sini ada rezeki untuk bunda. Pertama yang mau bunda lakukan adalah, tolong diaminin ya teman-temannya, semoga bisa tercapai. Bunda mau berangkat umroh bareng sama suami, anak-anak dan orang tua bunda. Yang alhamdulillah orang tua bunda masih diberikan kesehatan dan panjang umur, dan semoga Allah memudahkan niatan bunda itu. Jadi ini tuh handphone F3 Plus. Ini udah lama banget handphonenya, kurang lebih tuh udah 4 tahunan gitu. Sebenarnya bunda suka banget sama handphone ini. Cuma mungkin karena waktu awal-awal bunda buat video, jadi kan karena bunda bekerja ya, jadi bunda tuh harus bener-bener banget membagi waktu antara buat video, terus juga bunda harus kerja, sampai rumah harus ngurusin anak, belum ngurusin rumah, belum apa namanya, bisa dikatakan urusan yang lainnya lah. Bunda tuh dalam satu hari tuh bunda buat video atau kayak ngerekam gitu untuk 2 video ke depan gitu. Jadi misalkan untuk 2 hari sekali nanti bunda upload. Nah mungkin karena di awal-awal bunda buat video atau bunda upload gitu, handphone bunda yang lama ini terlalu dipaksa ya untuk terus-terusan ngerekam gitu, dan gak berhenti-berhenti lah bisa dikatakan gitu. Nah terus kayak pas kemarin di bulan November itu, qadarullah nggak tahu kenapa tiba-tiba kameranya ini, kamera belakangnya tuh nggak berfungsi gitu. Bunda sempat sedih kan, ya Allah ya handphone bunda kok rusak, sedangkan ini handphone satu-satunya gitu, nanti bunda nggak bisa buat video lagi. Dan bunda tuh saat itu nggak kepikiran sama sekali buat beli handphone baru, si Reno 4F ini. Bener-bener bunda nggak kepikiran sama sekali, karena bunda pikir ya dari mana uangnya gitu kan. Terus juga ya sayang lah gitu kak, kalau ini masih bisa dipakai bunda pakai yang ini aja, karena memang juga bunda suka kan sama hasil apa namanya rekamannya. Terus alhamdulillah ternyata Allah kasih rezeki, Allah kasih kepercayaan untuk bunda di bulan Desember tahun 2020 kemarin, dan itu juga berkat doa, terus juga support, terus juga respon positif dari semua teman-teman bunda, subscriber bunda dari awal mula banget, dari bisa dikatakan dari 0 lah subscriber bunda, terus kayak penontonnya dari nggak ada yang nonton sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah banyak banget yang menonton. Semoga apapun yang bunda kasih gitu atau apapun yang bunda berikan itu bisa apa namanya memberikan manfaat, terus juga bisa memberikan kebaikan dan informasi yang pastinya juga memang bermanfaat buat semua teman-teman. Kasih semangat untuk teman-teman YouTuber pemula. Bunda yakin di sini pasti ada banyak banget teman-teman YouTuber pemula. Jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat, terus juga konsisten, sabar, terus lakukan apapun yang menurut kalian tuh baik dan benar. Terus jangan pernah hiraukan omongan yang negatif di luaran sana gitu. Terus berusaha untuk tetap menjadi diri sendiri. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa, dan yakin semua usaha teman-teman saat ini yang mungkin sedang merintis atau kayak dikatakan baru memulai membuat channel YouTube-nya, yakin bahwa suatu saat nanti cepat atau lambat, karena kita nggak pernah tahu ya, kayak bunda gini, bunda nggak pernah tahu di waktu yang mana gitu atau kapan gitu akhirnya bunda bisa berhasil dikatakanlah gitu membangun channel YouTube bunda ini. Terima kasih banyak buat semua teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, karena kesalahan hanya datangnya dari bunda dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
apapun yang Bunda lakukan dan Bunda berikan bisa bermanfaat buat semua teman-teman, dan kalau ada yang baik bisa diambil baiknya, dan kalau ada yang bermanfaat bisa diambil manfaatnya. Oke, kalau gitu Bunda ucapin terima kasih lagi-lagi dan sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.